Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Dalam cinta kasih-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, menikmati karya-Mu, kebaikan-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan suara Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 8 Juli 2025 diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia di dunia ini tidak selalu sama kondisi atau keadaan hidupnya. Termasuk setiap status sosial orang selalu berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang kuat. Tetapi pun demikian firman juga sudah mengajarkan kita untuk kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan kepada setiap orang Tuhan memberikan berkatnya masing-masing sesuai dengan bagiannya. Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, dan siapapun mereka yang bekerja, dia wajib untuk menerima upah dari apa yang dia kerjakan. Dan apapun yang dia kerjakan, apapun hasil dari pekerjaannya, sekecil apapun, kita percaya ketika dia tetap fokus dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana kehidupan kita terhadap sesama. Pertama, jangan memeras. Kedua, jangan merampas. Ketiga, jangan menahan upah seorang pekerja. Ketiga larangan ini tentu menekankan kembali apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Mengapa? Allah menekankan hal yang demikian karena sekali lagi kepada setiap orang Tuhan juga memberikan berkatnya untuk dinikmatin. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diberkatin oleh Tuhan. Bahkan ketika kita baca firman, orang yang jahat itu pun Tuhan izinkan hidup. Mereka juga masih memiliki kesempatan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengan demikian setiap orang hanya diperbolehkan untuk mengambil dan menikmati bagiannya masing-masing. Jika itu bukan milikmu, jika itu bukan bagianmu, engkau tidak berhak atasnya. Baik miskin ataupun kaya, siapapun kita tidak diperbolehkan mengambil yang bukan bagiannya. Jangankan memeras sesama, jangankan merampas milik orang lain. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan 10 dikatakan, seorang kaya pun tidak boleh menolak meminjamkan uangnya kepada orang miskin. Jika seorang pekerja bekerja, jangan memerasnya. Berikanlah apa yang menjadi upah sesuai dengan pekerjaannya. Jangan engkau memperkerjakan orang lain tetapi engkau tidak memberikan upah atau hasil daripada jeripayanya. Apalagi juga harus menahan upahnya sampai harus besok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan merampas. Tentu hal ini juga tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi haknya pun jangan engkau rampas darinya. Tetapi jika pun bukan engkau yang menjadi pelaku untuk merampasnya, engkau mengetahui orang lain yang merampas haknya dan itu sepengetahuanmu, saya mau katakan melalui kebenaran firman ini, tampillah engkau dan hadirlah di sana untuk menjadi pembela, untuk menyatakan kebenaran, dan akhirnya engkau yang menguatkan, yang menolong orang yang diperas tadi untuk diperlakukan dengan adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala orang merasa banyak kurang banyak untuk memiliki sesuatu, termasuk kekayaan. Ingin cepat kaya dan melebihi orang lain, sehingga kadangkala orang yang demikian terus
mengumpulkan banyak kurang banyak terus. Akhirnya kita takut jatuh ke dalam dosa untuk mengambil yang tidak menjadi bagiannya. Bahkan tidak sedikit kita temukan ada orang yang sampai mampu untuk melakukan korupsi. Orang yang korupsi bukan berarti karena dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia yang melakukan itu justru karena dia merasa kurang puas. Dia merasa kurang banyak. Sehingga kita sampai salah langkah. Dia mengambil yang tidak menjadi miliknya. Kaya tidak salah. Tetapi jikalau untuk kaya kita merampas dan memeras orang lain. Sehingga akibat perbuatan kita orang lain dirugikan dan menderita. Apa artinya bagi kita? Jika ada yang demikian di antara saudara, maka firman ini mengingatkan kita, menolong kita untuk kita mau meninggalkan hal yang demikian, kita bertobat. Karena jikapun kita memeras, kita merampas dan menahan upah dari seorang pekerja, percayalah firman ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang kita ambil dan yang bukan milik kita, maka di sana dipastikan kita tidak akan pernah menikmatinya dalam sukacita dan damai sejahtera. Kita belajar dari Zakheus, ketika perjumpaan dia dengan Yesus, dia mengalami perubahan, yaitu pertobatan. Dia bangga dan dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan dikuatkan kembali, sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dalam Zakheus pasal yang ke-19 ayat 8. Artinya di sana kita bisa melihat bahwa jauh lebih nikmat, lebih sejahtera, lebih tenang ketika kita bisa menikmati, merasakan hasil daripada pekerjaan kita sendiri. Salomo juga mengatakan dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, mari bekerja, mari kita berjuang, mari kita menikmati apa yang menjadi jeripaya kita. Dan dipastikan setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah melakukan pemerasan, tidak akan pernah memaksakan diri untuk lebih banyak dengan memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Jikapun kita tidak dapat menolong orang lain secara materi, paling tidak kita tidak mengambil, kita tidak memeras dan merampas apa yang menjadi miliknya. Bersama dengan Tuhan, saya percaya setiap kita akan dimampukan. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini untuk hidup menikmati apa yang menjadi bagian kami. Biarlah ketika kami juga tahu bahwa setiap orang di dunia ini selama Tuhan izinkan hidup, selama itu juga Tuhan menyediakan berkat seperti apa yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan kami sesama kami manusia saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan. Supaya setiap orang merasakan bahwa Tuhan memberkati hasil daripada perjuangannya masing-masing. Bapa, terima kasih. Sepanjang kehidupan hari ini sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.